Sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk sekolah menengah atas kelas 10 semester 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi materi atau pokok bahasan tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Dalam pokok bahasan ini terdapat kompetensi dasar, yaitu mengenal Yesus yang berani memberikan dirinya dengan menderita sengsara, wafat di salib, bangkit, dan naik ke surga demi kebahagiaan manusia. Selain kompetensi dasar juga terdapat tujuan pembelajaran, di mana pada akhir pelajaran diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama, menjelaskan makna makam kosong dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna penampakan dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Yang ketiga, menjelaskan makna kebangkitan bagi iman Kristen. Dan yang keempat, menjelaskan makna kenaikan Yesus ke surga. Ya, jadi itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk pokok bahasan ini. Sebelum kita masuk pada pendalaman materi, alangkah baiknya kita awali bersama-sama pembelajaran ini dengan doa. Untuk itu, saya mengundang kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal, Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena boleh dipertemukan melalui media ini untuk mendalami materi tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Biar Roh Kudus membuka hati dan budi kami agar semua materi ini dapat kami pahami, mengerti, dan hayati dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai wujud iman kami kepada Dikau. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum sempat bergabung, apabila mereka saat ini ada yang sedang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan menjamah mereka sehingga boleh sehat kembali dan di waktu-waktu yang akan datang dapat bergabung bersama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan langsung masuk kepada pendalaman materi. Yang pertama atau bagian A, memahami peristiwa dan makna kebangkitan serta kenaikan Yesus ke surga. Pada bagian pertama akan dibahas tentang kebangkitan Yesus. Dalam peristiwa kebangkitan Yesus itu, terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. A. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah. Dalam Perjanjian Baru menegaskan bahwa kebangkitan Yesus dari alam maut merupakan kejadian yang benar-benar terjadi dalam sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Santo Paulus sendiri telah menulis kepada umat di Korintus sekitar tahun 56. Yang bunyinya, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Dapat dilihat dalam 1 Korintus bab 15 ayat 3-4. Kemudian bagian B, kubur kosong, menandai adanya Kristus yang bangkit. Kitab suci Perjanjian Baru menceritakan tentang makam kosong sebagai titik awal kisah kebangkitan Yesus. Tetapi kejadian makam kosong ini tidak langsung dengan sendirinya.
menjadi bukti tentang kebangkitan. Perempuan-perempuan yang melihat makam kosong Yesus awalnya berpikir bahwa jenazah Yesus diambil orang. Walaupun demikian, makam kosong itu adalah satu bukti yang sangat penting untuk semua orang. Dengan melihat kejadian makam kosong dan melihat kain kafan terletak di tanah, maka mereka menjadi percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Nah, kemudian yang ketiga atau bagian C, Yesus menampakkan diri. Ini salah satu bukti juga yang menunjukkan bahwa Yesus bangkit. Kisah bahwa Yesus bangkit dikuatkan dengan kisah penampakan Yesus. Pertama kali, Yesus menampakkan diri kepada Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Merekalah saksi kebangkitan Yesus yang pertama kali. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Kemudian, menampakkan diri juga kepada ke-12 muridnya. Nah, ada 3 unsur pokok dalam penampakan Yesus yang perlu diketahui oleh kita bersama. Yang pertama adalah unsur prakarsa. Inisiatif datang dari Yesus sendiri yang memprakarsai penampakan. Yesus menampakkan diri atau memperlihatkan diri. Istilah ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, sesuatu yang biasanya tidak kelihatan, kini kelihatan. Setelah bangkit, Yesus tidak masuk dalam dunia yang kelihatan. Kemudian yang kedua, istilah ini mau menunjukkan bahwa penglihatan para murid yang melihat Tuhan setelah kebangkitannya bukan penglihatan biasa. Nah, kemudian poin yang kedua, unsur pengakuan. Yesus dikenal dan diakui sebagai Kristus dan Tuhan. Dia yang menampakkan diri adalah Yesus dari Nazaret yang wafat di kayu salib. Nah, dia hidup dalam kemuliaan. Pengakuan ini diungkapkan oleh Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dapat dilihat dalam kitab suci bagian Injil Lukas bab 24 ayat 46. Kemudian yang ketiga, unsur kesaksian. Unsur yang cukup menyolok dari penampakan Tuhan adalah pertama, membuktikan bahwa penglihatan mengenai Yesus yang bangkit tidaklah diciptakan oleh daya hayal para murid sendiri, tetapi mendatangi mereka dari luar. Kemudian yang kedua, menunjukkan betapa Yesus diperbaharui oleh kebangkitannya. Ia tidak lagi persis sama seperti sebelum wafat dan bangkit. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kalau tadi kita berbicara tentang kebangkitan, sekarang kita masuk pada bagian kenaikan Yesus Kristus ke surga. Selama 40 hari setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Selama itu, keadaannya yang mulia masih terselubung dalam sosok tubuh seorang manusia biasa. Sehingga para murid-muridnya dapat mengenali dia. Ia hadir di tengah mereka, makan dan minum bersama murid-muridnya, dan mengajarkan mereka mengenai kerajaan Allah. Yesus mengakhiri kebersamaan dengan para muridnya dengan menyampaikan tugas perutusan untuk mewartakan Injil dan menjanjikan kuasa Roh Kudus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dapat dilihat dalam Injil Markus bab 16 ayat 19. Gereja juga mengimani bahwa Kristus naik ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Hal itu disebabkan karena kealahannya, Yesus senantiasa berada bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kenaikan Yesus Kristus ke surga mempunyai makna bahwa ia ditinggikan dengan setinggi-tingginya. Hal ini diungkapkan dengan perkataan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
duduk di sisi kanan Bapa mengandung makna bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa dan kemuliaan dan kehormatan. Duduk di sebelah kanan Bapa berarti awal kekuasaan Mesias. Nah, kemudian bagian B. Kita akan mendalami makna kebangkitan Yesus bagi kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu kata Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus bab 15 ayat 17. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa apa yang diajarkan Yesus adalah benar. Selain itu, kebangkitan Yesus juga menunjukkan bahwa Yesus memang sungguh-sungguh Allah. Di samping itu, dengan kebangkitan Kristus, maka terbukalah pintu masuk menuju kehidupan baru, yaitu hidup yang dibenarkan oleh Allah atau hidup yang penuh rahmat Allah. Dikatakan dalam Roma bab 6 ayat 4, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru, yaitu hidup di dalam rahmat, memungkinkan kita untuk dapat menjadi saudara Kristus dan menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Kepercayaan akan besarnya rahmat Allah ini membuka harapan baru kepada kita, bahwa pada saatnya nanti kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dan kemudian hidup berbahagia untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus dalam persatuan abadi bersama Allah Roh Kudus dan Allah Bapa. Ya. Sekarang bagian C atau yang ketiga, kita mendalami tentang makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita. Nah, makna kenaikan Yesus ini yang pertama adalah Kristus sang pemimpin kita. Ia akan membawa serta kita semua yang percaya dan bergabung dengan Dia masuk dalam kemuliaan surgawi. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Oleh karena itu, kalau Kristus naik ke surga dengan kodratnya sebagai manusia dan Allah, maka kita sebagai anggota-anggotanya juga akan diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwa kita. Sebagaimana yang telah Ia janjikan semasa hidupnya untuk menyediakan tempat bagi kita. Bisa dilihat dalam kitab suci Injil Yohanes bab 14 ayat 2. Kemudian yang kedua, Kristus menjadi pengantara kita kepada Bapa. Berkat kenaikan Kristus ke surga, kita dapat sepenuhnya mempercayai Kristus. Dia tidak hanya menyanyikan tempat di surga, tetapi telah menunjukkan kepada para murid, Dia sendiri terlebih dahulu naik ke surga. Dengan kenaikannya ke surga, maka Dia dapat menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa, sehingga kita yang berdosa dapat mempunyai kepercayaan yang besar akan belas kasih Allah. Yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup berfokus pada hal-hal surgawi. Dengan kenaikan Kristus ke surga, maka Kristus sekali lagi menegaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, namun dari surga. Oleh karena itu, sebagai umat beriman yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus melalui sakramen baptis, senantiasa mencari perkara-perkara di atas atau hal-hal surgawi. Dengan demikian, kita tidak boleh berfokus pada perkara-perkara di bumi, melainkan pada perkara-perkara yang di atas atau hal-hal surgawi. Walaupun Yesus sekarang berada di surga bersama Bapa, tetapi kehadirannya bisa kita rasakan. Nah, bagaimana kita merasakan kehadiran Yesus itu? Yang pertama dikatakan bahwa Ia hadir melalui sabdanya. Setiap kita membaca kitab suci, kita merasakan Yesus yang hadir
dan bersabda kepada kita. Nah, ini salah satu alasan mengapa kita sering dihimbau untuk rajin membaca kitab suci. Kemudian yang kedua, ia hadir dalam Ekaristi, terutama komuni, tubuh dan darah Kristus yang kita terima saat merayakan sakramen Ekaristi, merupakan tanda kehadiran Yesus Kristus dalam diri kita. Ia hadir untuk menguatkan iman kita. Nah, ini juga alasan yang kedua, bahkan menjadi dasar mengapa kita sering dihimbau untuk rajin ke gereja merayakan Ekaristi bersama umat. Kemudian yang ketiga, ia hadir dalam sakramen-sakramen. Dalam sakramen Kristus hadir untuk menyelamatkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam gereja kita terdapat 7 sakramen. Maka dalam perayaan 7 sakramen itu Yesus hadir untuk berjumpa dengan umatnya. Kemudian berikutnya, ia hadir melalui para pemimpin gereja. Siapa para pemimpin gereja itu? Ya, mereka itu adalah para imam. Ya. Mereka adalah wakil Kristus di dunia. Melalui mereka Yesus hadir untuk imam, raja, dan nabi. Berikutnya, ia hadir melalui sesama kita. Semua tanda kehadiran Kristus itu hanya mungkin dapat dirasakan bila mana kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nah, oleh karena itu, kita hendaknya selalu hidup rukun dan damai dengan sesama. Karena kehadiran Kristus bisa kita rasakan melalui sesama kita dimanapun kita berada. Nah, itulah materi yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya pendidikan iman, sehingga kita terus mengikuti jejak-jejak Yesus, dan kita pun kuat dalam iman. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran ini, kembali saya mengundang kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendalami materi tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Ada banyak hal yang telah kami simak dan baca. Semoga semua itu dapat kami pahami dan hayati dalam hidup sehari-hari. Lebih-lebih dapat menguatkan iman kami untuk terus percaya kepada Yesus Kristus Putramu. Berkatilah kehidupan kami hari lepas hari. Anugerahkan kepada kami kesehatan dan kekuatan, dan mampukan kami untuk selalu bersyukur. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi dalam materi yang lain. Salam sehat dan bahagia.